I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that dick? Bitches on my line, and you know they come strapped. Hold up, what it not, 45, scope it cash like, whoa. I ain't fucking with these hoes out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya EN Ernawati dari Prodi Pendidikan Ekonomi dengan NIM 18721500137. Di sini saya akan menjawab mengenai tanggapan akan terjadinya resesi ekonomi pada tahun 2023. Dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Ekonomi Makro yang diampu oleh Ibu Cynthia Anissa MPDE. Di mana video ini akan menjelaskan mengenai apa itu resesi ekonomi dan apa penyebab terjadinya resesi ekonomi, serta upaya apa yang harus dilakukan untuk mengatasi hal tersebut. Baiklah, simak sampai akhir videonya ya. Resesi 2023. Resesi ekonomi merupakan kondisi saat perekonomian negara sedang memburuk. Resesi terjadi karena yang pertama, utang yang berlebihan. Ketika individu atau bisnis mengajukan terlalu banyak utang menyebabkan mereka bangkrut, maka hal tersebut bisa membuat perekonomian menjadi buruk sampai terjadi resesi. Yang kedua, terlalu banyak inflasi. Dan yang ketiga, guncangan ekonomi secara mendadak, contohnya dengan adanya COVID-19 ini. Lalu perubahan teknologi. Dampak resesi ekonomi. Yang pertama, pengeluaran pemerintah semakin besar karena pembangunan harus terus dilakukan, sehingga salah satu langkah teknisnya adalah pemerintah harus menambah utang untuk mengkomodir biaya tersebut. Yang kedua, jumlah angka aksi yang kian meningkat, sehingga pemerintah dituntut untuk menemukan solusi agar lapangan kerja dapat menyerap tenaga kerja kembali. Yang ketiga, bagi perusahaan untuk mengurangi biaya produksi yang tinggi, maka akan banyak pelaku usaha yang melakukan kebijakan PHK. Upaya yang dapat dilakukan pemerintah, yang pertama, memperdayakan ekonomi domestik untuk memanfaatkan potensi penduduk Indonesia, sehingga program Bangga Buatan Indonesia terus didorong. Yang kedua, pengendalian inflasi, terutama inflasi pangan, karena pangan menjadi inflasi utama di Indonesia. Yang ketiga, memperbaiki iklim investasi. Dan sebagai rakyat yang siap siaga, saya melakukan sejumlah persiapan upaya mengatasi ancaman terjadinya resesi 2023. Pertama, mempersiapkan dana darurat. Sangat penting untuk memiliki dana darurat. Dengan memiliki banyak simpanan uang, maka risiko stres akan berkurang. Yang kedua, membatasi pengeluaran. Hal ini bertujuan untuk mengetahui banyaknya pengeluaran dan sisa uang yang harus ditabung. Tiga, memperluas koneksi. Baik, dapat kita lihat dampak jika terjadinya resesi ekonomi di 2023 itu menyebabkan jumlah angka aksi yang kian meningkat, sehingga pemerintah dituntut untuk menemukan solusi agar lapangan kerja dapat menyerap tenaga kerja kembali. Hal ini tentu akan menimbulkan terjadinya kerusuhan jika terus berlanjut dan tidak ada solusi. Selanjutnya, bagi perusahaan untuk mengurangi biaya produksi yang tinggi, maka akan banyak
pelaku usaha yang menerapkan kebijakan PHK kepada para pekerjanya. Hal ini akan menimbulkan tingginya jumlah pengangguran dan menyebabkan tingginya resiko PHK. Besar harapan bahwa ancaman resesi ekonomi di tahun 2023 tidak benar-benar terjadi, khususnya di Indonesia. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.